Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Sela Vina Fijanti dengan NIM 130862045 dan teman saya Saya Aizatul Amala dengan NIM 13086200031. Dan saya Marisa Hanadamayanti dengan NIM 13086200027. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang jaringan dasar dan penyokong. Jaringan dasar. Jaringan dasar ini terdiri atas 3 sel utama, yaitu sel parenkim, sel kolenkim, dan sel sklerenkim. Jaringan dasar ini mencakup sel-sel dengan fungsi yang khusus seperti penyimpanan, fotosintesis, sokongan, dan juga transport pendek. Kalau jaringan dasar pada akar itu biasanya berupa sel parenkim yang terdapat di korteks, yang fungsinya itu untuk menyimpan karbohidrat atau sebagai penyalur air dan garam dari rambut akar ke bagian tengah akar. Kemudian, kalau jaringan dasar di batang itu sebagian besar juga terdiri dari sel parenkim. Kemudian di bawah epidermis batang terdapat sel kolenkim yang fungsinya itu untuk menyokong batang selama pertumbuhan primer. Kemudian juga pada batang suka terdapat sel sklerenkim yang biasanya tuh berupa sel serat yang fungsinya juga untuk menyokong bagian batang yang tidak dapat berelongasi lagi karena sel-selnya sudah dewasa. Kemudian kalau pada jaringan batang, jaringan dasar di daerah batang itu berupa sel mesofil yang letaknya diapit oleh epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, tadi kan udah dijelasin jaringan dasar itu terdiri dari 3 tipe sel utama. Nah, kali ini bakal jelasin dulu tentang sel parenkim. Sel parenkim ini terdiri dari sel-sel yang masih hidup. Susunan selnya itu nggak rapat, mengandung banyak vakuola dan berdinding sel tipis yang bentuk dan aspek fisiologisnya itu bervariasi. Sel-sel parenkim ini dapat berbentuk isodiametris, bulat seperti tiang, bintang, ataupun bunga karang. Bentuk-bentuk sel parenkim. Bentuk sel parenkim ini juga bisa dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah klorenkim. Klorenkim ini merupakan sel-sel parenkim yang mengandung klorofil. Kalau tahu udah mengandung klorofil, pasti kita tahu fungsinya buat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang kedua, aktinenkim. Aktinenkim ini merupakan sel parenkim yang letaknya sejajar dengan aksis tumbuhan, bentuknya seperti bintang dan terdapat rongga antar sel. Terus yang ketiga ini adalah tipe aerenkim. Parenkim tipe ini memiliki rongga udara yang besar-besar. Jadi tipe parenkim ini juga berfungsi sebagai pengangkutan air dan gas. Biasanya terdapat pada tumbuhan hidrofit. Nah, sel-sel parenkim juga bisa dikelompokkan berdasarkan aspek fisiologisnya, yaitu yang pertama nih, parenkim asimilasi. Sel parenkim itu biasa terletak di bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Tentu aja fungsinya untuk tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Sel parenkim asimilasi ini kalau di daun bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu bentuknya seperti tiang atau kita sebutnya itu jaringan palisade, dan juga berbentuk seperti bunga karang atau jaringan spons. Kemudian kalau daun pinus, sel parenkim asimilasi ini tuh disebut sebagai parenkim lipatan karena bentuknya itu seperti melipat-lipat ke dalam. Terus jenis yang kedua adalah parenkim air. Fungsi dari sel parenkim air ini tentu aja untuk menyimpan air. Jadi tuh sel-sel parenkim itu sebagai bentuk pertahanan tumbuhan terhadap kekeringan. Terus yang ketiga ada sel penimbun. Jadi sel-sel parenkim itu tuh fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Biasanya tuh terdapat pada endosperm, tuber, daun lembaga, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Dan tipe yang keempat yaitu parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut ini berupa sel-sel parenkim yang terdapat di jaringan pengangkut. Biasanya sel-sel parenkim tipe ini dapat mengalami penebalan sekunder. Kemudian tipe yang kelima yaitu parenkim regenerasi. Jadi itu tugasnya untuk membentuk jaringan sel-sel yang baru kalau tumbuhannya itu terluka atau ada jaringan yang hilang. Jadi tuh kalau misalnya tumbuhan terluka atau selnya ada yang hilang, sel parenkim itu bertugas untuk membentuk jaringan baru atau sel-sel baru, atau bisa disebut meregenerasi, biar jaringan pada tumbuhan tersebut tuh bisa bertugas seperti semula, biar bisa kembali seperti semula gitu.
Kemudian tipe yang keenam yaitu parenkim udara. Jadi kalau parenkim udara ini sel-selnya memiliki alat seperti alat pengapung gitu. Jadi sel-selnya tuh berfungsi untuk menyimpan udara. Biasanya sel parenkim udara ini berbentuk bercabang membentuk jari atau bintang. Jaringan kolenkim merupakan jaringan hidup yang berfungsi sebagai penyokong dalam organ muda. Jaringan ini letaknya tepat berada di bawah jaringan epidermis. Jaringan kolenkim aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Bersama dengan sklerenkim, jaringan kolenkim akan membentuk jaringan penyokong pada tumbuhan. Adapun beberapa ciri dari jaringan kolenkim ini, yang pertama, tersusun atas sel-sel hidup yang berbentuk memanjang. Selanjutnya, dinding sel mempunyai dinding sel primer yang tebal. Selanjutnya, isi selnya ini mengandung kloroplas sehingga dapat melakukan fotosintesis. Dan yang terakhir, penebalan pada dinding selnya itu tidak merata. Penebalan yang terjadi pada kolenkim ini hanya terjadi di dinding sel primer. Nah, penebalannya ini pun tidak oleh lignin, melainkan oleh pektin dan selulosa yang bersifat elastik. Jaringan kolenkim berfungsi untuk memperkuat, menunjang, atau menyokong organ muda yang sedang tumbuh agar ia dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Jaringan kolenkim ini bersifat kuat karena ia memanfaatkan tekanan turgid yang ditahan oleh dinding-dinding selnya yang kuat tadi. Pada kolenkim dewasa, ia memiliki sifat kurang plastis, lebih kuat, akan tetapi ia juga lebih mudah rusak dibandingkan dengan jaringan kolenkim muda. Berdasarkan tipe dari penebalan dinding selnya, pada jaringan kolenkim ini dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada kolenkim sudut, yang dimana penebalan dinding selnya ini terjadi pada sudut-sudut selnya. Yang kedua ada kolenkim lamela, yang dimana penebalan dinding selnya ini terjadi secara tangensial. Yang ketiga ada kolenkim tubular, yang dimana penebalan dinding selnya ini berbatasan langsung dengan ruang-ruang antar sel. Dan yang terakhir ada kolenkim cincin, yang dimana merupakan jaringan kolenkim yang lumen selnya pada penampang melingkar tampak seperti cincin. Berikut merupakan gambar dari macam-macam tipe kolenkim tadi beserta beberapa contohnya. Sekarang kita akan membahas mengenai jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat atau penyokong. Ia berfungsi sebagai pelindung mekanik. Selain mengandung selulosa, dinding sel pada jaringan sklerenkim mengandung senyawa lignin, sehingga dinding selnya menjadi kuat, kokoh, serta keras. Sklerenkim memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya adalah terdiri dari sel-sel yang mengalami pembelahan sekunder, dinding selnya mengandung lignin, terdiri dari sel-sel yang mati, berfungsi sebagai penyokong dan pelindung, terdapat pada tubuh tumbuhan yang telah dewasa, bersifat elastis, serta berasal dari sel parenkim. Pada jaringan sklerenkim, terdapat sel serat atau serabut dan juga sel sklereid. Sel serat atau serabut berasal dari meristem primer dengan bentuk selnya yang panjang dan ujungnya yang runcing. Sel tersebut dapat berupa sel tunggal ataupun berkelompok. Jika terdapat di dalam silem, ia disebut sebagai serabut silar. Sedangkan jika berada di luar silem, ia disebut sebagai serabut ekstrasilar. Kemudian ada sel sklereid. Sel sklereid merupakan kumpulan sel padat di dalam jaringan parenkim lunak dari organ tertentu seperti pada kulit kenari. Ia berfungsi sebagai idioblas pada mesofil daun. Umumnya, ia terbentuk dari sel parenkim yang mengalami penebalan dinding. Meskipun pada umumnya merupakan sel mati pada waktu tumbuh-tumbuhan dewasa, namun banyak sel sklereid yang tetap mengandung protoplas selama organ yang ditempatinya hidup. Dan berikut adalah contoh gambar dari sel sklereid dan juga serabut atau serat. Sel sklereid memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama ada brachisklereid atau sel batu, yaitu sel sklereid dengan bentuk membulat yang terdapat di floem, korteks, dan kulit batang. Kemudian ada makrosklereid,
yaitu sclereid yang berbentuk seperti tongkat. Contohnya pada kulit biji Leguminaceae. Kemudian ada osteosclereid, yaitu sclereid dengan bentuk kumparan dan ujung yang membesar serta kadang bercabang. Ia pada umumnya terdapat di kulit biji dan mesofil daun dikotil. Kemudian ada asterosclereid, yaitu sclereid yang berbentuk seperti bintang. Ia terdapat pada daun, tangkai, dan juga helaian pada daun teh. Dan yang terakhir adalah trichosclereid, yaitu sclereid yang berbentuk memanjang seperti benang dengan satu percabangan yang teratur. Contohnya pada daun atau batang teratai yang merupakan tumbuhan hidrofit. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.